Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abu Zulham Ibrahim, Sarjana Ekonomi, penata tingkat 1, Fungsional BPP Ahli Muda, bidang penegakan perundang-undangan daerah di Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disebut Satpol PP mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Maka perlu dilakukan analisa dan strategi dalam menegakkan peraturan daerah yang efektif. Penegakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang ketertiban umum terkaitannya dengan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame. Reklame adalah media dalam memberikan informasi suatu barang atau jasa yang dapat dilihat dalam khalayak ramai. Reklame merupakan suatu media atau alat dengan berbagai bentuk yang memiliki fungsi untuk memperkenalkan atau menganjurkan barang, jasa, atau orang agar mendapatkan perhatian kepada publik yang diletakkan di tempat umum. Reklame merupakan media yang penting serta efektif untuk diakses oleh semua pihak. Media reklame perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah yang memiliki potensi baik bagi pemerintah karena dapat memberikan pendapatan asli daerah. Namun, dengan perkembangannya banyaknya reklame, masih saja ada yang memasang reklame tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP merupakan satu pelaksana penertiban reklame serta dinas perizinan apabila habis dalam masa berlaku maupun salah dalam peletakan pemasangan, seperti persil milik pemerintah, pohon pelindung dan pelindung tepi jalan, tiang listrik, rambu lalu lintas, median jalan, bangunan melintang jalan sebagai sarana penyanggahnya, lingkungan tempat ibadah, kawasan keraton, kawasan layanan kesehatan, kawasan pendidikan, dan lingkungan kantor pemerintah terkecuali untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan atau memperoleh izin dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemasangan reklame sering terjadi baik reklame yang dibuat oleh perusahaan maupun penyelenggaraan pilkada. Ada 6 ruas jalan kawasan tertib lalu lintas di Kota Cirebon yang dilarang pemasangan reklame, di antaranya Jalan Sudarsono, Jalan Pemuda, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, dan Jalan Wahidin Sudirohusodo. Untuk penataan Kota Cirebon, hal ini yang menjadi alasan untuk melakukan penertiban reklame. Sehingga dalam permasalahan ini, Satpol PP mendeskripsikan bagaimana mengimplementasikan kebijaksanaan penertiban pemasangan reklame temporer sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017. Ada 2 faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 ini, yaitu faktor eksternal maupun internal. Faktor internal yaitu kurangnya komunikasi antara instansi terkait dan masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaannya. Faktor eksternal, vendor dalam pemasangannya, kurang transparansi dan komunikasi dengan instansi pemerintah mengenai letak pemasangan reklame tersebut. Satpol PP akan melaksanakan penertiban reklame tentunya tidak terlepas dari suatu implementasi kebijaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Satpol PP melakukan penertiban reklame komersial dan temporer yang melanggar dengan memfoto reklame yang melanggar, kemudian mengamankan kantor Satpol PP. Selanjutnya, Satpol PP mengirimkan surat teguran kepada pemilik reklame yang ditertibkan hingga pemanggilan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulanginya lagi. Sesuai Perda 13/2019, pelanggar dapat diberikan sanksi biaya paksa penegakan hukum sesuai pasal 11 ayat 4 denda administrasi sebesar 500.000. Namun, apabila dalam waktu 3 kali 24 jam tidak bisa dipenuhi denda administrasi tersebut, maka pelanggar akan di BAP lalu dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan ancaman kurungan 3 bulan penjara atau denda maksimal 50 juta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.